Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, di mana keduanya telah mendapatkan jaminan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Keduanya telah mendapatkan jaminan untuk dijauhkan, diharamkan atas keduanya api neraka, di mana keduanya telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah berkenan menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ataukah juga keturunannya di dalam surah ini, yang menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya, yang merupakan bukti nyata bahwa keduanya adalah sosok yang sangat ditinggikan derajatnya, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata kalau boleh kita berkata, keduanya tidak perlu lagi ada rasa khawatir dengan kehidupan akhiratnya. Yang kalau boleh kita berkata, keduanya tidak perlu lagi ada kecemasan tatkala ajal menjemput. Karena apa yang ditakutkan oleh manusia tidak ada lagi pada keduanya. Jaminan ampunan dosa telah didapatkan. Jaminan untuk dijauhkan dari api neraka telah didapatkan. Jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga telah didapatkan. Yang dalam keadaan seperti itu, jaminan-jaminan yang menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala, toh Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sebuah doa yang menyentuh untuk kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah wahai Muhammad, dan ingatlah wahai kaum dan pengikut Nabi Muhammad, tatkala Abul Anbiya Rasulullah Ibrahim bin Azar meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Sebuah ibadah yang sangat mulia karena meninggikan rumah yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan pondasi yang menjadi kiblat daripada umat Islam dari dulu hingga kini, hingga akhir zaman nanti. Di mana tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam usai meninggikan bangunan yang paling mulia di muka bumi ini, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Sebuah doa yang sederhana, yang mudah-mudahan doa ini juga senantiasa kita ucapkan dan kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalan kami, terimalah pekerjaan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan. Kami telah meninggikan pondasi rumah-Mu, terimalah apa yang kami lakukan. Seorang salaf yang bernama Al-Wuhaib Ibnu Al-Wardah mengatakan, dan termaktub dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau meninggikan qawaimal baiti, engkau meninggikan pondasi rumah Allah, Ka'bahnya Allah. Sebuah perbuatan yang sangat mulia, yang sudah jelas-jelas ibadah yang dicintai oleh Allah. Wa tushfiku. Dan dengan pekerjaan yang mulia ini, kau masih khawatir Allah yutaqabbala minka. Kau masih khawatir amalanmu itu tidak diterima oleh Allah. Perbuatannya adalah ibadah, meninggikan rumah Allah, meninggikan dinding-dinding dan pondasi Ka'bah yang dilakukan oleh manusia terbaik Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang diminta oleh Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan-amalan kami. Tidak
Tidak lain dan tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk yang diminta Ibrahim, hanya meminta Allah menerima amalan beliau. Maka Nabiullah Muhammad SAW pun meninggalkan sebuah sunnah, sebuah doa, sebuah zikir yang senantiasa kita baca setiap pagi setidaknya usai sholat subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasul berdoa setiap selesai sholat subuh atau setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang juga dijamin masuk surga, Nabi yang juga dijamin ampunan dosa untuknya, Nabi yang digambarkan ibadahnya sampai pada tingkat lecet anggota tubuhnya, masih meminta setiap subuh, masih meminta setiap pagi, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terima amalan-amalanku. Siapa Nabi Muhammad dan siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak ada lagi yang meragukan dari sosok dan kepribadian beliau berdua. Tapi keduanya mengajarkan kepada kita ketawaduan, kerendahan hati. Beliau tidak serta-merta dengan status kenabiannya, tidak serta-merta dengan status kerasulannya, seakan-akan mengatakan, untuk apa saya meminta untuk Allah menerima amalan saya? Toh saya adalah seorang nabi, toh saya adalah seorang rasul, toh saya sudah dijamin ampunan dosa, toh saya sudah dijamin masuk surga. Untuk apa saya meminta agar amalan saya diterima? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim salawatullahi wasallamuhu alaih tidak sampai pada tingkat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dengan ketawaduan beliau berdua, dengan dengan sikap rendah hati beliau berdua senantiasa meminta Rabbana taqabbal minna, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Masih meminta amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.